Israel, pemerintah Israel akan bantu kita, pos Papua. Karena Israel juga tidak terima masalah pembangunan rumah sakit di Gaza dengan terowongan bawah tanah untuk bantuan senjata dari Iran dikasih masuk ke lewat rumah sakit itu. Jadi tadi kita bicara-bicara dan mereka jengkel. Kita cari koalisi, jadi Israel akan berkoalisi dengan Papua. Sebelum lanjut pada pembahasan, kami perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa narasi ini disusun berdasarkan pernyataan, dokumentasi, dan postingan yang beredar di media sosial serta ruang publik. Beberapa informasi yang tersebar belum dapat diverifikasi secara independen sebagai sikap resmi negara atau lembaga internasional tertentu. Penonton diharapkan tetap kritis dan membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Oke. Ya, selamat siang waktu Amerika Serikat. Saat ini saya berada di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dan tadi kita baru acara pertemuan dengan perwakilan dari negara Israel, perwakilan Israel untuk PBB dan koalisi orang-orang diaspora Iran yang ada di Amerika, dan dengan masyarakat Amerika di sini. Kita dengan perwakilan Amerika kita bicara-bicara dan kita bahas masalah bagaimana dengan Israel ke depan, dan kita cari koalisi. Jadi Israel akan berkoalisi dengan Papua dan kita akan bersama-sama sampai Tuhan datang. Jadi kita Israel, pemerintah Israel akan bantu kita, pos Papua. Karena Israel juga tidak terima masalah pembangunan rumah sakit di Gaza dengan terowongan bawah tanah untuk bantuan senjata dari Iran dikasih masuk ke lewat rumah sakit itu. Jadi tadi kita bicara-bicara dan mereka jengkel. Dan mereka siap akan bantu kita, West Papua Liberation Organization dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi seluruh pasukan di hutan tetap semangat, pasti kita menang. Dan kita akan bersama-sama dengan Israel sampai Tuhan datang. Dan kita punya segala kebutuhan, nanti kita kerjasama dengan Israel untuk sampai ke depan. Jadi Israel akan siap membantu West Papua. Jadi tetap semangat. Papua pasti merdeka. Terima kasih. Dunia mulai melihat Papua. Atau ini hanya narasi politik global. Media sosial kembali memanas setelah muncul berbagai video, foto, dan pernyataan dari John Anari terkait isu West Papua di forum internasional. Banyak pihak mulai bertanya, apakah ini benar-benar awal perubahan besar diplomasi Papua? Ataukah semua ini hanya simbol politik yang dibesar-besarkan di media sosial? Dalam beberapa pernyataan yang beredar, John Anari menyebut bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai mimpi Sebi Sambom perlahan mulai mendapat perhatian dunia internasional. Salah satu kutipan yang paling ramai dibahas publik adalah Papua and Israel stand together until the Lord comes. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan luas. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk solidaritas moral dan diplomatik, sementara pihak lain menilai belum ada bukti dukungan resmi dari negara tertentu terhadap kemerdekaan Papua. Beredar pula dokumentasi pertemuan dan sesi foto di New York yang dikaitkan dengan forum internasional. Dalam salah satu momen yang viral, John Anari terlihat menyerahkan mahkota cendrawasih sebagai simbol budaya dan identitas Papua. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel maupun PBB yang menyatakan dukungan formal terhadap kemerdekaan Papua. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari NKRI dan menolak segala bentuk gerakan separatis. Meski begitu, isu Papua terus menjadi perhatian global, terutama terkait diplomasi internasional, hak asasi manusia, dan dinamika geopolitik kawasan Pasifik. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia internasional benar-benar mulai membuka ruang bagi isu Papua? Apakah mimpi Sebi Sambom perlahan mulai masuk ke panggung diplomasi global? Atau semua ini hanya strategi opini yang dimainkan di media sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap hormati perbedaan pandangan dan hindari ujaran kebencian. Selamat pagi kepada semua pejuang loyalis dan rakyat bangsa Papua.
pada hari ini tanggal 27 April tahun 2026, saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sampaikan mimpi saya ini bisa dianalisis dan bisa diikuti dan bisa usahakan bagaimana lobby-lobby tingkat internasional harus dilakukan. Mimpi saya itu begini, pada tanggal 23 April 2026 pagi saya bermimpi bahwa saya berjumpa dengan 3 orang tentara Israel. Lalu mereka kasih tunjuk senjata mereka yang canggih dan mereka kasih ajarkan saya ini cara kasih masuk peluru, cara tembak, semua begitu. Setelah itu saya pergi lagi, begini ada pasukan Amerika juga. Lalu pasukan Amerika, tapi saya ketemu Presiden Donald Trump. Dia tidak ada pengawal, hampir orang kejar dia, kelompok teroris begitu. Lalu saya bilang, Bapak tidak ada pengawal ini, begini, iya, tidak masalah, saya berani, ada Tuhan Yesus melindungi saya. Dia bilang begitu. Oke, kalau begitu mari saya temani Bapak, saya antar. Tapi dia bilang, tidak, kita pergi ke dekat pangkalan militer AL, Angkatan Laut Amerika di sebelah ini. Kita pergi di sana, tapi tentara mereka sibuk. Lalu dia bilang, oke, saya titip kamu di sini. Saya akan pergi dengan satu tentara, dengan tentara Amerika. Begitu saya mimpi. Kemudian saya pergi lagi, kemudian ketemu tentara Israel. Mereka dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan mereka bilang, kita harus bantu. Macam itu. Ini mimpi saja, tapi bisa terjadi. Oleh karena itu, kami pesan kepada para diplomat di seluruh dunia untuk proaktif lobby pemerintah Amerika Serikat dan Israel. Ada pejuang lain bilang Israel itu penjaya. Anda tidak paham penjajahan Israel itu di mana. Karena sejarah ini kami sudah belajar mengakar dalam tubuh, darah, jiwa, dan daging orang kami ini. Masalah Timur Tengah. Jadi Israel itu ingat tidak punya teman, tidak punya negara sahabat. Jadi Tuhan yang memihak kepada mereka. Orang Papua juga bisa. Kalau kita semua beriman, Tuhan bisa kasih hikmat seperti itu. Sehingga hanya Tuhan yang membantu mereka dengan cara Tuhan. Jadi termasuk Amerika mendukung mereka sekarang itu bagian dari cara Tuhan. Tuhan perintahkan, orang Tuhan memerintahkan pemerintah Amerika melalui Presiden Donald Trump untuk harus tetap berdiri bersama Israel. Jadi bangsa-bangsa lain di dunia ini, Israel bilang penjaya itu saya pikir tidak masuk akal karena sejarah membuktikan Palestina dan Israel semua itu kami sudah belajar, jadi tidak perlu cerita lagi. Begitu ya, orang Papua yang keliru bilang Israel penjaya, tidak benar. Kalau mau merdeka, mau maju itu lobby Israel. Para diplomat bisa lobby pemerintah Israel dan Amerika Serikat. Kesempatan Donald Trump menjadi presiden ini bisa. Dia kalau kita yakinkan dia dengan isu rasisme dan terorisme, bahwa Indonesia sebenarnya teroris, jadi dia akan pura-pura sama kamu, Amerika, itu Donald Trump bisa turun tangan. Jadi bagi kesempatan Donald Trump presidenan, Benjamin Netanyahu Perdana Menteri ini manfaatkan mereka dua ini yang bisa mendukung Papua merdeka. Kalau kita lobby, tidak pernah lobby baru bilang Israel tidak mendukung Papua merdeka. Orang Papua ini memang konyol betul. Begitu. Hormat. Ini mimpi saya itu biasanya terjadi. Jadi manfaatkan baik. Hormat. Demikian. Terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kerjasama yang baik. Tuhan jaga kita semua. Wah. My thoughts are never far from you. In your path, what value do our lives even have? May the land of our Iran endure forever. دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان ای دشمنان تو سنگ خاری مرا علم جان من فدای خاک پاک بیارم نرم تو چون شد پیشم دور از تو
ما پاینده باد خاک ایران ما. Experts would need independent experts, but things like that. So that's another. So, when Iran became a member of the Human Rights Committee, and Francesca Albanese was the chair of, another part of all these multiple committees and so on, the writings and echo chamber, it really made me ask, what are we doing? So I'm glad to hear that you are optimistic, and that just says to me that competition is good. And Sure. that as a general way of thinking. So Monopolies are never good, especially in firms. so now, going back a little bit, many people have argued that Israel has committed genocide against the people living in Gaza. Yet, during World War II, the U.S. and Allied bombings over Hiroshima, Nagasaki, and Dresden, and even more recently, the urban warfare in Iraq and Afghanistan, where there were huge numbers of civilian dead, civilian dead. And in Gaza, the theologians not only distinguished between military and civilians, they're all soldiers there on the war. Again, what's so different about the war in Gaza? I think what's so different is that everything Israel does is seen through the lens of Israel being the aggressor, Israel being the bad guy, and it's seen through a very black and